penyesuaian ini, materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktik militer lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menyedihkan ya. Karena sudah ada korban jiwa yang berjatuhan. Kalau mungkin korban jiwa ini akibat mereka kita kirim ke medan perang, itu suatu hal yang normal. Tetapi ini hanya untuk menjadi pegawai Koperasi Desa Merah Putih, mereka harus kehilangan nyawanya. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, Pak Afi? Ya, jadi ini saya bingung ya. Maksudnya katanya begini, kenapa harus ada pelatihan ini? Ya, saya tanya AI, sampai saya nanya AI gitu. Kenapa calon manajer ataupun pengelola Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih tadi itu harus mengikuti pelatihan militer. Padahal kan mereka mau, ya kalau di compare kayak penjaga Alfamart gitu lah ya, kayak manajer ataupun pengelola Alfamart, Indomaret gitu. Mereka nggak ada tuh yang pakai ikut pelatihan militer, baik-baik aja tuh semua Alfa dan Indomaret malah makin bertumbuh, makin banyak di mana seluruh Indonesia makin banyak gitu kan. Nah, ini kenapa harus ada pelatihan militer seperti itu yang akhirnya mana emak-emak lagi banyak, mayoritas emak-emak Pak. Dan akhirnya mereka sampai ada yang meninggal, sampai kalau nggak salah sudah sampai kabar terakhir itu udah 5 orang yang meninggal Pak. Gitu ya Allah, ini bukan main, satu aja meninggal udah seharusnya udah evaluasi banget gitu ya, ini sampai 5 orang Pak. Jadi alasannya adalah untuk membentuk karakter kedisiplinan yang tinggi, kepemimpinan yang kuat, serta ketahanan mental agar mampu bekerja di bawah tekanan. Pemerintah menilai tantangan mengelola koperasi di tingkat desa sangat kompleks sehingga dibutuhkan SDM dengan mentalitas yang tangguh. Lalu jadi mereka harus diikutkan dengan pelatihan militer. Ini logikanya gimana nih Pak? Astagfirullahaladzim, saya nggak ini Pak, nggak habis pikir Pak, nggak ngerti gitu. Mereka terinspirasi film Rambo kali Pak. Itu kan Rambo kan bukan buat jaga Kopdes Pak. Astagfirullahaladzim. Nih lagi Pak ya. Nih. Berikut poin-poin tujuan yang disampaikan oleh pihak Kemhan terkait kebijakan Kementerian Pertahanan terkait kebijakan tersebut. 1. Kedisiplinan tinggi, menanamkan pola hidup teratur dan tepat waktu demi efektivitas tata kelola koperasi. 2. Ketahan di bawah tekanan, menyiapkan manajer agar kuat secara mental menghadapi dinamika lapangan. 3. Jiwa kepemimpinan, membentuk karakter pemimpin yang tegas, integritas, tanggung jawab, mampu koordinasi tim. 4. Kerjasama kelompok, memperkuat kerjasama tim, solidaritas. Komponen cadangan, Komcat, mempersiapkan peserta sipil ini agar memiliki pemahaman bela negara dan siap dimobilisasi apabila negara dalam kondisi membutuhkan. Mungkin poin yang terakhir itu Pak. Cuman maksud saya mah kayak gitu doang mah outbound juga cukup kan Pak? Kan banyak pelatihan perusahaan-perusahaan juga pelatihan itu kan buat teamwork, buat kepemimpinan leadership istilahnya itu. Disiplin. Itu mah outbound juga banyak Pak. Ini kok masih sampai di ngokang senjata segala, astagfirullahaladzim, emak-emak hamil lagi ngokang senjata. Saya speechless Pak, ini kalau saya ngomong kasar, ntar ini nggak ke band nggak tahu deh Pak, nggak habis pikir saya Pak. Ya, jadi ini sesuatu yang aneh tapi nyata Pak ya. Hanya di negeri Konoha Pak. Sesuatu yang nggak urgent, tapi kesannya kayak dipaksakan Pak, agar kejadian. Kayak harus banget gitu ya. Iya, saya kan pas melihat berita ini ngenes banget Pak, sekaligus sedih gitu. Ini manusia-manusia yang memberikan usulan gitu Pak ya. Diadakan pelatihan militer ini benar Pak, mereka harus bertanggung jawab loh Pak. Iya. Ya, dunia akhirat loh Pak. Dunia akhirat ini korban nyawa ini Pak. Karena apa? Ini ada korban jiwa yang melayang Jo. Kan saya bingung nih tujuan dulu Kopdes ya dibuat itu apa sih? Ini juga masih nggak jelas Pak kalau menurut saya. Kalau misalnya Kopdes ini untuk meningkatkan ya Pak ekonomi di desa-desa, tetapi dengan cara ya kita melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali Pak ya. Nggak perlu ya, apalagi nggak urgent, terus ada nyawa yang melayang,
berarti memang program ini tidak dilakukan suatu riset terlebih dahulu, Pak. Ya, boro-boro riset, Pak. Masuk akal aja enggak ini program? Benar, ya kan kita lihat tuh Pak, sama-sama di media sosial. Ada kopdes yang dibuat di atas gunung, Pak. Iya, di tengah hutan. Di tengah hutan. Itu siapa yang mau belanja ke sana, Pak? Hah? Dan di mana meningkatkan ekonomi desanya di mana gitu? Oh, mungkin itu kali Pak, diadakan pelatihan militer, kan bikin kopdesnya di atas gunung. Biar kuat turun naik gunung. Iya. Itu namanya bukan pengembangan ekonomi, pengembangan otot itu namanya. Iya, jadi disuruh manjat gitu, Pak. Oh, Kan iya, kalau Pak. manjat ini perlu fisik yang kuat, Pak. Iya, iya. Makanya diadakan pelatihan militer. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya ini kan jadinya dagelan, Pak. Kenapa Waduh. setiap program pemerintah yang kayak dulu, Pak Abi masih ingat nggak? Yang KDM, Pak, bikin kembali ke barak. Oh iya, yang siswa-siswa nakal. Yang siswa-siswa nakal. Itu kan ikut pelatihan militer juga, kan Pak ya? Dan akhirnya banyak siswa yang melarikan diri gitu dari program ini. Nyerah. Nyerah. Padahal mereka masih muda loh, Pak. Masih muda. Bukan emak-emak. Masih kuat fisiknya. Sekarang Kopdes. Kenapa ya pemerintah kita seneng banget gitu Pak melakukan pelatihan militer gitu. Apa mentang-mentang Pak Prabowo ini Militer. bekas orang militer. Tapi kan bukan soal masalah militer juga, Pak. Ini kan masalah juga anggaran, uang, ini udah uang habis, nyawa hilang. Buat apa ini semua, Pak? Kayaknya negara kita menuju kehancuran loh ini, Pak. Bisa jadi, Pak. Karena apa? Karena setiap program yang dibuat oleh pemerintah pastinya blunder, Pak. Dan memakan korban jiwa. Coba deh, kayak program MBG saja, Pak. Sudah banyak yang keracunan, anak-anak, siswa sekolah. Tetapi kan program ini sepertinya kebal peluru, Pak. Akan dibikin terus katanya. Ya. Nggak akan dihentikan katanya. Jalan terus, Pak. Dan akhirnya kan saya melihat ini memang pemerintah nggak memikirkan rakyatnya, Pak. Yang mereka pikirkan ya hanya kepentingan segelintir orang dan kroni-kroninya saja, Pak. Pokoknya anggaran harus keluar gitu ya. Harus keluar, ya. Ya Allah. Karena apa? Karena kalau anggaran nggak keluar, pasti kan nggak ada seseorang yang dirugikan, Pak. Sebetulnya kalau anggaran keluar tapi buat yang bermanfaat dan berguna buat masyarakat ya nggak apa-apa juga. Emang seharusnya anggaran itu keluar untuk program yang tepat guna, meningkatkan ekonomi, meningkatkan SDM, kan itu harusnya. Bukannya keluar untuk dibuang-buang kayak begini. Iya, nah itu kan yang akhirnya pemerintah ini, Pak, ketika memakai anggaran belanja negara untuk sesuatu yang nggak berfaedah, pasti kan rakyat akan curiga, Pak. Iya. Ini larinya uang negara ini kemana? Ya, oke lah. Ini Koperasi Desa Merah Putih ini untuk meningkatkan ekonomi di desa-desa. Tetapi cara pemerintah ya, membuat program ini kayak tanpa persiapan sama sekali, Pak. Asal buat aja bangunan koperasinya, ya. Meskipun udah rakyat mengkritik habis-habisan, bahkan memvideokan ya kejanggalan-kejanggalan yang ada. Tapi kan kayak Jalan terus, Pak. jalan terus gitu. Jadi kalau di Al-Quran, maaf Pak ya, namanya summum bukmun umyun. Matanya buta, kupingnya tuli. Nah itu berarti kan memang pemerintah ini fokusnya itu bukan untuk mensejahterakan rakyat, Pak. Ya. Nah, tetapi kan hal ini terus diulang oleh pemerintah. Nah, apakah pemerintah nggak sadar juga, Pak, bahwa rakyat ini kalau misalnya mereka terus diusik ya, apalagi sudah ada korban jiwa, dan akhirnya negara kita menuju kekeosan, ya pasti, Pak, ini negara kita ini bakalan mundur ke belakang, Pak. Ya bayangkan aja ya, kayak misalnya nih, ini kan korban jiwa yang sudah terlanjur gitu, Pak ya, adalah orang-orang yang memang mereka tuh niat untuk bekerja, Pak. Karena saking sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan di negeri ini. Iya, gitu. sampai emak-emak yang udah hamil pun terpaksa. Mungkin dia nggak mau ikut juga sebenarnya kan, kalau nggak karena terpaksa gitu kan. Bener, saya yakin mereka kalau ada pekerjaan yang lain, Pak, yang lebih istilahnya layak gitu, mereka akan milih bukan untuk menjadi manajer Kopdes, Pak. Iya. Nah, tetapi kan karena sulitnya untuk mencari pekerjaan, nggak ada pilihan yang lain, mereka kan melakukan ini dengan penuh keterpaksaan, Pak. Iya. Kasihan ya.
Nah Ya itu, Allah. ini yang saya bingungnya kok pemerintah kayak nggak punya hati nurani gitu Pak. Pemerintah ini terlalu memaksakan kehendaknya untuk sesuatu yang nggak berfaedah gitu. Apalagi adanya nyawa yang melayang. Kan kasihan Pak. Bayangkan misalnya seorang ibu Pak ya, yang mereka bersusah payah untuk mencari nafkah buat keluarganya, tetapi akhirnya mereka kehilangan nyawa. Bagaimana Pak anak-anak mereka di rumah Pak? Iya. Ya berarti kan anak-anak ini sudah kehilangan figur seorang ibu Pak. Iya, ya ini sangat berat Pak untuk seorang, nggak usah untuk seorang anak yang masih kecil. Orang yang udah dewasa aja kalau ibunya meninggal pasti sedih luar biasa dan kayak apa? Ini mesti bagaimana masa depan saya gitu. Maksudnya dan ini untuk hal yang nggak perlu itu Pak gitu. Ngapain ada pelatihan ini buat apa Iya. gitu? Dan bayangkan aja Pak, ada tuh salah seorang utusan presiden yang ditanya sama wartawan, ini program kok sampai adanya nyawa yang melayang. Terus yang saya ngenes Pak, Jawabannya. jawabannya dia kayak tersenyum gitu. Jadi menganggap remeh, menganggap ini emang ya wajar lah. Nggak ada harganya nyawa manusia di mata beliau itu ya. Nah Ya Allah, itu astagfirullahaladzim. bayangkan Pak ya, ini seorang utusan presiden loh, yang dia tuh tidak menunjukkan rasa empati ya kepada rakyatnya. Ini kan berarti memang pemerintah ini nyari gara-gara Pak sama rakyat Pak. Hmm. Dan saya sih nggak heran Pak ya kalau misalnya sekarang pemerintah tidak segera mengevaluasi Pak seluruh program-programnya. Ini Indonesia ini menuju kehancuran Pak. Dan sulit untuk nanti Pak ya, kita bangun kembali. Karena udah dari segala lini Pak. Ya, pemerintah ini bukannya bagaimana nih dengan amanah jabatan yang mereka emban sekarang ini untuk kesejahteraan rakyat, tapi malah untuk kesejahteraan diri mereka pribadi. Ini kan betapa zolimnya Pak pemerintah. Ya sekarang bagaimana Pak kita bisa dihormati oleh dunia internasional Pak? Kalau pemerintah kita saja nggak becus Pak untuk ngurusin rakyatnya. Terus sosokan gitu, pengen menjadi penengah konflik Israel sama Iran. Ini kan jadi bahan lelucuan Pak buat dunia internasional. Untuk ngurusin hal yang sepele aja, ngasih pekerjaan kepada rakyatnya aja mereka nggak becus. Nggak bisa, nggak mampu. Apalagi jadi penengah Pak. Ini kan, aduh, saya tuh jujur aja Pak ya, kayak bikin podcast yang belakangan hari ini kita sering mengkritik pemerintah. Bukannya saya pengen terjun ke dunia politik, Pak. Karena saya akhirnya tersadarkan, ini pemerintah udah semakin salah jalan gitu, Pak. Kalau tidak ada yang mengingatkan, ya, tidak ada yang mengkoreksi, ini makin bablas, Pak, pemerintah, ini Pak. Para YouTuber, influencer, TikToker juga udah sekarang larinya udah ke politik semua, nih udah parah banget soalnya. Padahal mereka YouTuber games misalnya kan, YouTuber kuliner, entah ujung-ujung larinya ke politik lagi soalnya, wah ini gawat ini. Bayangin ada influencer kredit card, Pak. Influencer kredit card. Yang dia selalu ngajarin ke masyarakat gitu ya, bagaimana cara menggunakan kredit card ini. Yang nggak ada hubungannya lah pokoknya ya. Untuk berusaha misalnya. Ya, jadi kredit card kan kita bisa pinjam uang Pak, bukan hanya untuk beli barang. Ya. Dia ikut-ikutan Pak, ngebahas soal politik. Ya padahal kan nggak ada hubungannya kredit card sama politik. Udah saking parahnya ini Pak pemerintah sekarang, udah ancur-ancuran banget dah. Udah. Nah ini berarti kalau pemerintah masih budek aja Pak, saya nggak tahu Pak. Ini negara kita ini mau menuju kemana Pak? Ini menjadi negara yang gagal Pak, menurut saya. Lindungilah kami ya Allah. Aja deh Pak. Ada lagi Pak? Waktunya Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dari apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman bisa mendapatkan pembelajarannya ya. Karena dengan program Kopdes ini, sudah banyak sekali korban jiwanya. Apalagi mereka, para ibu-ibu. Apakah kita nggak kasihan gitu sama rakyat sendiri yang sekarang ini sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah sekarang pemerintah membuka lowongan pekerjaan untuk koperasi desa ini, malahan ada jiwa yang melayang. Nah, berarti kan memang pemerintah nggak niat gitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah,
Sekali lagi, wahai para rakyat Indonesia, ayo kita kawal terus gak program pemerintah. Jangan sampai ada lagi korban-korban berikutnya. Karena sekarang memang sudah waktunya warga bantu warga. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.